Baik, mohon izin Bapak Ibu peserta sekalian. Sepertinya kita udah mengundurkan waktu selama 10 menit. Sepertinya kita mulai aja Pak Sony ya. Baik Pak, silakan. Mohon izin Pak Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dan para narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Selamat bergabung Bapak Ibu dan seluruh peserta workshop bisnis pada hari kedua ini. Telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ataupun yang mewakili Bapak Pembantu Direktur 1, Pembantu Direktur 2, dan Pembantu Direktur 3. Yang saya hormati Bapak narasumber, yaitu Bapak Sony Agustiawan, STMSM. Beliau merupakan Universitas Prasetya Mulia, dan juga beliau ini merupakan akan saya dan Bapak Ibu maupun dosen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta puji syukur kehadiran karena atas berkat rahmat dan karunia kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kembali bisnis dan perusahaan untuk hari kedua ini. Semoga masih tetap semangat, karena yang namanya menjalankan sebuah usaha kita harus bersungguh-sungguh dan fokus. Dan yang penting harus selalu semangat, agar apa yang kita impikan terwujud sesuai dengan harapan yang telah kita rencanakan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh sekalian, pada hari kedua ini kita akan membahas dua materi. Ini merupakan materi kedua atau lanjutan mencari ide bisnis yang telah disampaikan oleh Pak Keli. Dan materi yang kedua yaitu membuat, dan materi yang ketiga yaitu bisnis model yang akan disampaikan oleh Bapak Sony nantinya. Setelah kemarin mendengarkan beberapa peserta yang kemarin Pak Sony itu malah bingung ini, mulai mencari ide bisnis. Sudah banyak sekali ide bisnis yang mereka temukan. Ini mau diapakan, kita masih belum tahu ini Pak Sony. Nah, nanti setelah materi dari Pak Sony ini, ide bisnis yang Bapak Ibu dan peserta cari akan dilanjutkan materinya oleh Bapak Sony, yaitu membuat ide bisnis dari hasil survei kita mencari ide bisnis. Nah, itu akan kita mulai pagi ini, dan nantinya pada pukul 10 kita akan lanjutkan dengan materi bisnis model. Baiklah Bapak Ibu dan peserta sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu nama beliau Bapak Sony Agustiawan, STMSM. Beliau ini adalah salah satu pengajar di Universitas Prasetya Mulia, saat ini sebagai manajer program S1 Bisnis di program studi S1 Manajemen Prasetya Mulia. Nah, kefokusan beliau di bidang pengajaran yaitu dalam hal entrepreneurship, bisnis model, dan kreatif industri. Kemudian strategi manajemen dan family business management. Nah, selain menjadi pengajar, Pak Sony juga memiliki bisnis konsultan dan juga berperan produksi di perusahaan keluarganya. Dan perusahaan keluarganya ini saya dengar udah lama juga udah aktifnya Pak Sony ya. Semoga bisnisnya lancar dan terus berkembang. Amin. Nah, kemudian dalam beberapa tahun terakhir, Pak Sony juga aktif menjadi mentor bisnis untuk beberapa UMKM binaan
Kementerian Perindustrian. Pak Sony ini juga selain di binaan Kementerian Perindustrian, Pak Sony ini juga udah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membimbing taruna-taruni kita, terutama di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai untuk menjadi pengusaha juga. Pak Sony ini menempuh pendidikan formal yaitu sarjana jurusan Teknik Industri di Universitas Pelita Harapan dan magister dalam strategi manajemen di Universitas Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, apabila para peserta ingin menyampaikan pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom chat yang nantinya akan kita rangkum pada sesi tanya jawab, dan pertanyaan tersebut akan saya sampaikan kepada Bapak Sony. Sekiranya waktunya masih memungkinkan, kita akan lakukan diskusi interaktif. Baiklah, kepada Bapak Ibu dan peserta sekalian, kepada yang terhormat Bapak Sony Agustiawan STMSM, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang membuat ide bisnis. Kepada Bapak Sony, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua kepada para peserta dan jajaran di Poltek Dumai. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, terutama dalam menyampaikan materi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Direktur dan juga yang mewakili serta jajaran Poltek KP Dumai, kemudian yang terhormat Bapak Habib sebagai Ketua EBC Poltek Dumai, dan juga yang terhormat bagi Bapak, Ibu, serta para peserta pagi hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk melakukan share screen, Pak Habib. Ya, boleh Pak. Baik, slide-nya sudah terlihat dengan jelas Pak Habib ya? Sudah Pak, sudah. Ya, dan suara saya cukup jelas ya? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, pada hari ini sesuai yang sudah diinformasikan oleh Pak Habib, saya dan kemarin juga Pak Keli ingin sharing, lebih ke arah sharing tentang bagaimana manajemen bisnis dan kewirausahaan untuk usaha kecil. Acara ini diadakan oleh Poltek Kelautan dan Perikanan Dumai dari tanggal 28 hingga 29 Juli 2020. Walaupun kita berada jauh, kita terhubung melalui laptop, HP maupun komputer, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dan juga esensi dari sharing pada hari ini. Sedikit tentang saya, kenapa saya berbicara di sini, kenapa saya membagi pengetahuan dan juga pengalaman kepada teman-teman, rekan-rekan, dan juga para taruna-taruni di Poltek Dumai. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Habib, saya merupakan satu pengajar di Prestia Mulia dan juga kebetulan diberikan kepercayaan untuk menjadi program manajer di S1 Bisnis. Kemudian kebetulan juga saya mengajar beberapa hal yang erat kaitannya dengan bisnis dan juga memiliki pengalaman di family business seperti yang tadi Mas Habib sudah katakan. Alhamdulillah bisnis saya, bisnis keluarga sudah berjalan dari 1972, jadi sudah cukup lama dan saya merupakan generasi ketiga. Lalu saya juga punya konsultan yang sudah bergerak kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Tapi di luar itu semua, yang paling saya senangi kehidupan saya sehari-hari adalah bercengkrama, berinteraksi dengan para teman-teman UMKM, terutama di seluruh Indonesia. Saya punya binaan, punya menti dari insya Allah dari Aceh sampai juga Papua. Itu yang bikin saya senang. Saya sangat senang jika melihat teman-teman UMKM, teman-teman pebisnis pemula maju bersama-sama, tumbuh semakin besar, semakin memberikan dampak positif untuk lingkungan dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Ini nomor telepon saya 0816 110 9374. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua para peserta jika ada yang ingin membutuhkan nomor telepon dan juga email, alamat email,
jika ada yang ingin ditanyakan di kemudian hari, ingin diskusi, insya Allah akan saya bantu jika saya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke dalam materi, karena juga dari segi waktu saya diberikan limitasi oleh Pak Habib, nggak boleh terlalu lama kata Pak Habib. Jadi kita dalam kurang lebih 2 jam ini akan berdiskusi satu topik, dan nanti sesi berikutnya 2 jam akan topik yang berbeda. Topik pertama pada hari ini yaitu tentang bagaimana cara membuat ide bisnis. Ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena tidak semua orang bisa sukses. Tidak semua orang bisa membuat ide bisnis yang baik. Apakah definisi ide bisnis yang baik? Definisi ide bisnis yang baik nggak usah bukan ide bisnis yang keren, bukan ide bisnis yang canggih, bukan ide bisnis yang sangat aneh, bukan. Tapi ide bisnis yang baik adalah ide bisnis yang dapat dibuktikan dengan kesuksesan bisnisnya. Bisnisnya, produknya, ataupun jasanya laku di pasar. Konsumen mau menggunakan, konsumen mau membelinya. Kemudian juga ide bisnis yang baik adalah ide bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan untuk pemiliknya. Dan yang paling penting, ide bisnis yang baik adalah ide bisnis yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana caranya? Insya Allah dalam 2 jam ini saya akan bantu untuk sharing pengalaman, informasi, dan juga teori maupun konsep tentang bagaimana membuat ide bisnis yang baik. Kita lanjut ya. Yang pertama, pertanyaan yang paling sering saya dapatkan, bagaimana? Bahkan sampai saking seringnya, tulisan aja sampai salah, bagaimana? Bagaimana ide bisnis itu dilahirkan? Banyak orang bertanya, Pak, Mas, gimana sih ngelahirin ide bisnis? Gimana cara untuk menemukan ide bisnis? Kemarin di materi sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Kelik sudah memberikan materi tentang bagaimana caranya kita discover, bagaimana kita mencari potensi, mencari peluang. Setelah sudah dapat informasi terkait peluang, terkait potensi, langkah keduanya yaitu kita konkretkan sebagai ide bisnis. Ide bisnis itu apakah dimulai dari saya? Ataukah ide bisnis itu dimulai dari alam? Atau ada hal lain? Apakah ide bisnis bisa dimulai bukan dari saya, bukan dari alam, tapi dari pasar? Yang mana yang benar? Apakah dari saya mau bikin apa, lalu saya bikin ide bisnis? Apakah alam punya apa, alam menyediakan apa, lalu kita bikin ide bisnis? Atau pasar maunya apa, dan kita bikin ide bisnis? Ada yang tahu? Oke. Banyak asumsi, banyak pendapat tentang lahir ide bisnis itu bisa dari pasar, bisa dari saya, maupun bisa dari alam. Dalam definisi teori ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah resource-based approach. Ini saya tidak translate ke bahasa Indonesia agar makna artinya tidak berubah. Kalau saya sederhanakan, resource-based approach itu adalah memulai ide bisnis atau membuat ide bisnis berdasarkan sumber daya yang ada atau sumber daya yang dimiliki saat ini. Contohnya, taruna-taruni di Poltek KP Dumai belajar tentang bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana cara mengolah ikan. Jadi berdasarkan kemampuan yang dimiliki, bisa dari pengalaman, bisa dari pendidikan, kemampuan tersebut menjadi modal kita mau bikin bisnis apa. Jika kita menggunakan cara seperti itu, oh saya bisa ngolah ikan, saya bisa membuat ikan menjadi lebih segar, menjadi lebih enak rasanya, maka saya bikin bisnis di bidang pengolahan ikan. Berarti saya memulai bisnis berdasarkan resource-based approach dari apa yang saya bisa lakukan. Yang kedua, resource-based approach juga bisa dilakukan dari ketersediaan alam. Kita tinggal di pesisir, ada hamparan pasir yang luas, ada pohon kelapa yang banyak,
kemudian kita masuk ke dalam laut, ada ikan, ada terumbu karang, ada rumput laut, dan biota laut lainnya. Alam menyediakan begitu banyak sumber daya. Dari alam, kita lalu bisa membuat sebuah bisnis. Oh, di daerah saya banyak lobster, maka saya ingin bisnis lobster. Apakah boleh? Boleh. Kalau kita menggunakan pendekatan itu, menggunakan pendekatan alam adanya apa, lalu kita bikin bisnis tersebut, maka kita membuat bisnis berdasarkan resource based approach dari alam. Kedua tadi merupakan dua contoh bagaimana kita memulai atau membuat ide bisnis berdasarkan resource based approach, baik yang saya maupun yang alam. Kemudian yang kedua adalah membuat ide bisnis dari pasar. Kita tidak melihat apa yang kita bisa, kita tidak melihat apa yang kita bisa kerjakan, kita juga tidak melihat apa yang alam sediakan, tapi kita memulai dari bertanya kepada pasar, bertanya kepada calon konsumen. Kita datang ke suatu tempat, ketemu orang, lalu kita tanya, "Ibu, Bapak, mohon maaf, apa yang dibutuhkan?" Lalu orang akan mengatakan, "Oh, saya pengen makanan ikan." Sehingga kita membuat bisnis berdasarkan hasil pendapat atau hasil diskusi dengan konsumen, maka kita membuat makanan ikan atau restoran ikan. Bukan berdasarkan sayanya bisa apa, bukan berdasarkan alamnya ada ikan, tapi berdasarkan maunya pasar. Itulah yang disebut dengan pendekatan market based approach. Membuat ide bisnis berdasarkan kebutuhan yang diminta oleh pasar. Jadi ada dua pendekatan besar. Ada resource based approach, ada juga market based approach. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Namun, ada data yang lain, ada fakta yang menarik yang perlu kita ketahui bersama. Bahwa ada satu perusahaan yang namanya 100 First Hits, dia base-nya di Amerika, melakukan riset tidak hanya di Amerika, namun riset di seluruh dunia. Apa yang dia riset? Yang diriset oleh 100 First Hits adalah kenapa pebisnis pemula atau yang biasa kita kenal dengan startup bangkrut. Kenapa startup mudah sekali untuk gulung tikar, bahasa yang lebih kita kenal. Dari hasil riset tersebut di seluruh dunia, diketahui bahwa nomor satu alasan terbesar kenapa banyak startup yang gagal, banyak startup atau pebisnis pemula yang bangkrut, karena pebisnis membuat sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pasar. Building something nobody wants. Sebesar 36% bisnis startup bangkrut karena membuat produk yang tidak diinginkan oleh pasar. Membuat jasa yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, sebanyak 18% karena tidak bisa mendapatkan SDM yang baik. Tidak dapat memenuhi struktur organisasi dengan SDM yang kompeten. Ini adalah alasan kedua faktor pebisnis atau startup gagal di dunia sebesar 18%. Kemudian yang ketiga, lack of focus. Banyak kita sebagai pebisnis, bisnis A, lalu ada potensi kita buka bisnis B. Lalu ada tawaran kita buka bisnis C. Akhirnya bisnisnya ada 4, ada 5. Alhasil 5-5-nya bangkrut. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Startup yang dibutuhkan adalah kefokusan. Lalu ada pertanyaan, Pak, saya sambil kuliah, berarti boleh nggak bisnis? Kan disuruh fokus kuliah. Itu berbeda. Karena kita punya dua hal. Yang satu fokus yang mengejar ilmu pendidikan untuk bisa membekali kita membuat bisnis yang baik. Satu lagi fokus dalam melaksanakan atau mengimplementasikan ilmu yang kita punya. Melalui apa? Melalui bisnis. Jadi fokus nyari ilmu, lalu fokus mengimplementasikan ilmu. Itu masih bisa. Yang menjadi masalah kalau implementasinya ada 2, 3, 4, 5. Bisnisnya ada 2, 3, 4, 5. Itu menjadi masalah. Dan lain sebagainya. Yang kita highlight hari ini adalah yang nomor 1. Kenapa? Karena sangat besar, 36%.
Apakah kita ingin menjadi startup atau pebisnis pemula yang gagal seperti orang-orang di luar sana, bukan hanya di Indonesia maupun di dunia, yang sebesar 36% gagal karena membuat sesuatu hal yang orang nggak butuhkan, membuat produk yang tidak diinginkan oleh pasar. Jadi setelah dapat data ini, kita sama-sama tahu bahwa membuat produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar dan market atau konsumen itu sangat penting. Jadi jangan pernah membuat bisnis yang tanpa dasar. Saya mau bikin rumput laut, kemudian dijadiin jus. Terus tidak melakukan tes market, tidak bertanya kepada pasar, nekat, langsung bikin, investasi, bangkrut. Lalu yang disalahkan orang lain. Ini gara-gara konsumennya nggak ngerti manfaat rumput laut di jus. Kita salahkan kompetitor. Ini kompetitor banyak yang niru. Ini konsumennya nggak paham dengan manfaat produk saya, dan lain sebagainya. Padahal yang salah adalah kita sebagai pebisnis, kita membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasar. Lalu bagaimana caranya membuat usaha yang sukses? Yang pertama, tadi sudah diinfokan, sudah didiskusikan tentang cara membuat ide bisnis melalui 2 pendekatan, resource approach dan juga market approach. Yang bagus yang mana? Yang bagus kombinasi. Yang sangat baik adalah melakukan kombinasi antara resource based approach dan juga market based approach. Kita alhamdulillah di Indonesia dimanjakan oleh banyak sekali sumber daya yang melimpah, baik itu di laut, di darat, dan di udara. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan apa yang diberikan sama Tuhan kepada kita. Kita harus bisa mengelola sumber daya tersebut dengan efisien dan juga efektif. Namun, produknya bukan maunya kita. Saya punya tambak, Pak. Orang tua saya punya tambak udang. Lalu saya bikin bisnis apa ya? Karena saya mau mengembangkan bisnis orang tua. Nggak cukup kalau tambak udang saja. Berarti kita akan membuat produk berdasarkan tambak udang. Apakah produknya udang dikeringkan? Apakah produknya udang dijadikan masakan? Ataukah bikin wisata tambak udang? Itu belum tahu. Dan tidak boleh diputuskan oleh kita. Lalu bagaimana caranya? Kita harus bertanya kepada pasar. Apa yang dibutuhkan oleh pasar? Terkait dengan udang ataupun terkait dengan tambak udang yang kita miliki. Lalu yang kedua, bisnis sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dari kita mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, maka kita bisa menyesuaikan apa yang kita punya agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Lalu yang ketiga, bisnis juga harus memiliki keunggulan daya saing. Apa maksudnya keunggulan daya saing? Kita sudah membuat produk yang bagus, kita sudah membuat produk yang diinginkan oleh pasar, tapi harganya terlalu mahal. Nanti saya disalahkan, Pak Sony, katanya saya harus dengar kata pasar. Saya sudah buat kok Pak produk yang maunya pasar, tapi kenapa nggak laku? Dicek dulu, apakah produk kita memiliki keunggulan daya saing nggak? Apakah harga kita sesuai apa tidak dengan kemampuan pasar membayar? Kemudian keunggulan daya saing yang kedua, apakah produk kita berkualitas? Apakah produk kita bisa memenuhi kualitas minimum yang diinginkan oleh konsumen kita? Kalau produk kita dibutuhkan dari segi ide, lalu produknya berkualitas, lalu harganya juga sesuai dengan kemampuan konsumen, maka produk kita dapat unggul dan memiliki daya saing. Namun, itu saja tidak cukup. Yang paling penting dari semuanya adalah yang keempat. Bagaimana kita caranya memiliki keunggulan daya saing yang jangka panjang agar bisnis kita mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kita memiliki produk atau ide yang baik, kita memiliki sumber daya yang baik, kita olah menghasilkan produk yang berkualitas, lalu produk kita sesuai dengan kebutuhan pasar, namun kita tidak melakukan inovasi.
Kita tidak melakukan perbaikan terus-menerus. Ketika kita sudah laku saat ini sebulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, lalu bulan keempat mulai turun. Bulan kelima mulai turun. Tahun depan nggak ada yang beli. Itu disebut ide bisnisnya tidak sukses. Kenapa? Karena tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Inovasi menjadi penting. Kenapa? Karena kalau produk kita sudah diluncurkan ke pasar, maka akan ada kemungkinan kompetitor. Akan ada kemungkinan pesaing-pesaing yang melihat produk kita dan meniru produk kita. Kalau kita tidak ada inovasi, maka kompetitor akan membuat produk yang lebih baik dari segi kualitas misalnya, atau harga yang lebih murah dibanding harga kita, maka konsumen akan pindah seketika. Ketika itu terjadi, maka bisnis kita akan menjadi turun, dan ujungnya akan bangkrut. Jadi, ini adalah 4 hal yang perlu diingat oleh semua teman-teman di sini, bagaimana cara membuat usaha yang sukses. Step by step-nya harus dipenuhi, tidak boleh ada yang terlewati satupun. Oke, baik. Teman-teman, rekan-rekan dan para peserta pada pagi hari ini, apabila ada pertanyaan, silakan langsung ketikkan di kolom chat. Nanti kita di akhir sesi akan berdiskusi terkait materi yang saya paparkan pada hari ini. Kita lanjutkan dulu. Dalam menjawab hal ini, maka bisnis harus memiliki value atau biasa dikenal dengan nilai tambah. Jadi, bagaimana caranya memiliki keunggulan daya saing? Bagaimana bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan konsumen? Itu semua akan dijawab apabila bisnis kita memiliki value atau nilai tambah. Bagaimana cara membuat value itu sendiri, Pak? Pak, saya ingin bertahan jangka waktu yang panjang. Saya ingin memiliki keunggulan daya saing. Saya ingin membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Gimana caranya bikin value, Pak? Caranya adalah seperti ini. Nilai tambah atau value berdasarkan definisi adalah kekhasan, keunggulan, atau keunikan. Jadi kalau kita tidak memiliki kekhasan, keunggulan, atau keunikan dari produk kita, maka produk kita kurang memiliki value. Value inilah yang akan menjadikan pembeda antara kita dengan produk lainnya. Yang akan menjadi pembeda antara kita dengan kompetitor. Value harus bisa, yang pertama, menyelesaikan masalah konsumen. Jadi sesuatu hal belum dapat dikatakan value kalau hal tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan konsumennya. Yang kedua, walaupun produk serupa namun mengandung kata yang lebih. Bedanya merek A dengan merek B apa sih? Oh, merek A lebih cepat, merek A lebih enak, merek A lebih murah, merek A lebih manis rasanya, merek A lebih nyaman delivery-nya atau pelayanannya. Maka merek A tadi memiliki value tadi lebih cepat, lebih murah, lebih nyaman, lebih enak, dan lain sebagainya. Jadi ada yang beda, ada yang lebih dibanding kompetitor yang ada saat ini. Yang ketiga, untuk membuat keunggulan daya saing yang panjang berapa lama sih Pak? Idealnya itu bisnis, kalau kita bicara bisnis makanan, bisnis F&B, food and beverage, minimum bisnis kita itu harus bisa bertahan 3 tahun, baru bisa dibilang sukses. Jadi kalau bisnis kita bisa ditiru, dengan mudah ditiru, dan dengan mudah orang lain membuat lebih baik, maka bisnis kita akan mati. Tapi setelah kita 3 tahun bisa memenangkan persaingan, maka bisnis kita tuh akan lebih mudah untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana caranya? Kita buat sesuatu hal yang sulit ditiru. Rasanya itu nggak gampang ditiru. Kalau kita cuma bikin sambal pakai cabai, garam, sama gula, semua orang bisa bikin. Tapi kita harus tambahkan sesuatu hal agar cabai kita, sambal kita itu berbeda dengan sambalnya kompetitor. Kalau kita bikin makanan kemasan, bagaimana supaya makanan kemasan yang kita buat
sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Itu yang akan kita butuhkan ke depannya agar bisnis kita menjadi bisnis yang sukses. Lalu kita bicara bagaimana caranya membuat nilai tambah ide bisnis. Caranya bukan buatan saya. Ini kebetulan kami dari Prasetya Mulia dan saya juga telah menerapkan ini sudah bertahun-tahun dan alhamdulillah saya terapkan ini ke bisnis saya dan juga ke mitra-mitra maupun ke mitra binaan saya atau UMKM binaan. Kita gunakan konsep yang disebut value proposition canvas. Ini suatu konsep atau model atau banyak orang mengatakan teori tentang bagaimana cara membuat nilai tambah ide bisnis. Ini teman-teman semua, rekan-rekan dan juga para peserta hadirin pada pagi hari ini dapat melihat di strategizer.com atau bukunya juga dapat dibeli di toko buku pada umumnya. Tools yang akan kita gunakan hari ini adalah Value Proposition Canvas. Saya akan sharing bagaimana cara menggunakan tools ini dengan baik dan tepat. Karena kebetulan saya telah mengikuti workshop dan training Value Proposition Canvas di luar negeri yang diadakan oleh pembuat bukunya itu sendiri. Jadi insya Allah tepat cara penggunaannya. Dalam Value Proposition Canvas ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seperti yang sudah diinformasikan atau diajarkan oleh Mas Kelly di sesi kemarin, kita harus memiliki kemampuan observasi. Kita harus memiliki kemampuan bagaimana mencari, menggali informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Hasil observasi tersebut akan kita gunakan sebagai customer profile. Lalu, hal yang kedua adalah kita membuat suatu produk. Kita membuat berdasarkan hasil observasi. Apa yang kita buat, itulah yang disebut dengan value map. Hasil dari customer profile dan value map itu harus bertemu, harus bisa saling mengisi, sehingga dapat dikatakan fit. Jika tidak, maka produk kita tidak akan bisa sukses ataupun laku di pasaran. Ini kanvasnya atau ini diagramnya, ini bisa teman-teman atau rekan-rekan download dan juga bisa dapatkan di internet, di Google maupun dari bukunya. Jadi ini kanvasnya. Jadi kalau kita mau bikin rumah, kita bikin gambar. Rumahnya sebesar apa, kamar mandinya di mana, posisi ruang tamu di mana, dapur di mana. Itu disebut dengan blueprint atau cetak biru rumah. Kalau bisnis, cetak biru nilai bisnisnya, cetak biru value-nya adanya di sini, yaitu Value Proposition Canvas. Sebelah kanan atau lingkaran, di sebelah kanan komputer Bapak Ibu dan para peserta hari ini, itu dapat dilihat lingkaran yang berisi 3 hal. Yang pertama adalah customer jobs, yang kedua pain, dan yang ketiga gain. Lalu yang di sebelah kiri komputer Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pada hari ini dapat dilihat suatu kotak yang terisi dari 3 hal juga. Yang pertama product and service, yang kedua pain relief, dan yang ketiga gain creator. Oke, kita akan memasuki satu persatu bagaimana caranya mengisi kotak-kotak kosong yang ada di lingkaran maupun yang ada di kotak, sehingga ujung cerita dari membuat ini akan membuat sebuah value untuk produk yang akan teman-teman bikin semua. Oke, para hadirin, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah customer jobs. Customer jobs adalah, ini berdasarkan teori, segala sesuatu yang ingin dikerjakan, segala sesuatu yang ingin diselesaikan dan ingin didapatkan oleh konsumen. Customer jobs terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, job berdasarkan fungsi. Yang kedua, job berdasarkan sosial. Dan yang ketiga, job berdasarkan emosional. Bagaimana cara mendapatkan ketiga hal ini?
Jawabannya bukan kira-kira. Jawabannya bukan asumsi. Kenapa? Karena asumsi adalah hal yang sebaiknya ditiadakan. Hal yang sebaiknya tidak boleh dilakukan ketika kita mau memulai bisnis. Karena jika kita sudah menggunakan sedikit saja asumsi, maka kita akan menjadi tadi nomor satu pebisnis yang gagal di dunia karena membuat sesuatu produk atau jasa yang tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi awal membuat produk yang tidak diinginkan oleh konsumen ketika kita sudah mulai menggunakan asumsi. Jadi tidak boleh menggunakan asumsi sama sekali. Lalu caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Kali kemarin, kita menggunakan teknik discovery skill. Kita bisa mencari, menggali, melakukan interview, melakukan tanya jawab. Baik itu secara lisan, secara telepon, email, WhatsApp, ataupun kita menggunakan kuesioner. Terserah. Boleh. Boleh dilakukan dengan bentuk kualitatif, boleh dilakukan dengan bentuk kuantitatif. Bebas. Yang penting harus berdasar dari konsumen. Tidak boleh asumsi kita sebagai pebisnis. Oke? Jumlahnya berapa, Pak? Kalau kuesioner, ada minimumnya nggak? Bertanya kepada berapa orang? Tidak ada. Para hadirin bisa bertanya kepada 100 orang, boleh bertanya kepada 300 orang, bahkan boleh bertanya kepada 30 orang saja, boleh. Kalau interview berapa orang, Pak? Apakah interview cukup 10 orang? Boleh. 5 orang? Boleh. 3 orang? Boleh. Yang penting bukan jumlahnya. Yang penting adalah kualitasnya. Apakah orang yang kita tanya itu benar-benar konsumen kita? Apakah orang yang kita tanya benar-benar orang yang ingin kita tuju sebagai calon pembeli kita? Saya ingin membuat produk lipstick. Lalu saya bertanya kepada anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Walaupun saya punya responden 100 orang, saya punya narasumber 100 orang, itu percuma. Kenapa? Karena narasumbernya tidak berkualitas. Narasumbernya tidak mewakili calon konsumen yang nantinya akan kita tuju. Jadi jumlah itu urusan yang kesekian. Yang penting adalah yang kita tanya, yang kita gali informasinya adalah calon konsumen yang benar-benar target kita. Kemudian selain bertanya, kita juga bisa menggunakan observasi. Misalnya, saya pergi ke kota, lalu saya lihat orang-orang, kira-kira kalau jam 12 siang, orang-orang kota itu makannya di mana sih? Apa yang dibeli oleh orang-orang dalam makan siang misalnya. Oh, itu disebut dengan teknik observasi. Dari hasil observasi kita melihat ternyata orang-orang kalau makan siang itu mayoritas makannya nasi. Minumnya es teh manis. Dan juga setelah itu pesan kopi. Maka kalau mau membuat bisnis, kita harus membuat bisnis yang berbasis kepada tadi. Bentuknya nasi, kemudian menjual es teh manis, dan juga menjual kopi. Namun apa pembedanya? Nasinya bisa kita kasih lauk yang berbeda. Atau orang menjual nasi putih, kita jual nasi kuning, nasi merah, nasi hijau. Atau kita membuat produk yang rasanya mirip nasi. Atau kita membuat produk yang manfaat atau kualitasnya seperti nasi, dan lain sebagainya. Jadi kita membuat ide bisnis yang hasil dari observasi yang kita lakukan kepada target market kita. Oke, jadi bisa observasi, bisa melakukan kuesioner, bisa melakukan tanya jawab. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian dari hasil observasi tadi, dari hasil kuesioner, dari hasil tanya jawab, kita bisa memetakan menjadi 3 hal. Peta yang pertama yaitu berdasarkan informasi, berdasarkan pengamatan, apa yang orang butuhkan dari segi fungsi, apa yang orang butuhkan dari segi sosial, dan juga dari segi emosional. Misalnya kita bicara tadi, makan siang.
Kenapa saya membahas makan siang? Karena biar semua peserta lebih mudah membayangkannya, karena kita semua pasti makan siang habis ini, benar? Oke. Jadi kita bicara ketika orang mau makan, secara fungsi apa sih? Kenapa orang itu makan? Oh, saya ingin makan karena saya harus makan karena perut saya kalau nggak makan mah. Berarti secara fungsi orang makan agar tidak mah. Oh, saya pengen makan agar kenyang. Secara fungsi orang makan karena supaya kenyang. Oh, saya ingin makan supaya bisa mikir. Habis makan saya bisa kerja lagi. Berarti orang makan secara fungsi agar bisa bekerja setelah dia makan siang. Jadi fungsi dari makan itu berbeda-beda. Ada yang karena mah, ada yang karena supaya bisa bekerja setelah makan siang, bisa berpikir kembali, ada yang supaya biar kenyang aja. Jadi kita harus cari berdasarkan fungsi orang makan kenapa. Yang kedua, apakah ada hal lain kenapa orang makan? Oh, saya makan. Kalau kita bicara, saya makan Kentucky. Saya makan McDonald. Kenapa saya makan itu? Karena saya pengen terlihat keren. Saya minum kopi di kopi kekinian, kopi susu yang lagi ngetren. Kenapa? Karena saya pengen ketika lagi minum kopi bisa difoto, bisa selfie, masukin ke Instagram. Kenapa? Biar orang lihat, wih kerennya Pak Sony minumnya kopi kekinian. Wih kerennya Pak Habib makannya di Kentucky. Jadi kita terkadang ada market atau ada konsumen yang melakukan sesuatu bukan karena memenuhi fungsinya saja, tapi karena ada keinginan sosialnya. Saya pengen supaya saya terlihat keren. Misalnya kita mau bawa pacar kita, mau bawa pasangan kita, atau mau bawa calon mitra bisnis, kita ajak ke restoran ikan bakar yang terkenal. Kenapa? Bukan karena makanannya, tapi karena supaya terlihat terpandang. Kalau kita makan mitra bisnis atau calon pacar atau calon mertua, makan di pinggir got, makanannya nggak enak, tempatnya bau, rasanya nggak enak, maka kita akan dilihat jelek oleh calon mertua atau calon pacar kita. Secara fungsi sama, baik makan di pinggir jalan, makan di pinggir got, baunya bau got, ataupun makan di restoran yang pakai AC, secara fungsi sama, sama-sama kenyang. Tapi secara sosial berbeda. Itu hal kedua. Jadi kita hanya harus melihat secara fungsi orang itu melakukan sesuatu kenapa. Yang kedua secara sosial orang itu melakukan kenapa. Yang ketiga, secara emosional. Saya makan di Kentucky atau saya makan di mall yang pakai AC lebih nyaman, lebih enak dibanding saya makan di pinggir got. Di bawah pohon di pinggir got. Kenapa? Karena bukan karena sosial, bukan hanya karena fungsi, tapi karena emosional. Saya kalau makan di pinggir got, misalnya yang jelek, bau, kotor, di bawah pohon, saya takut habis makan sakit perut. Kenapa? Nyucinya nggak bersih. Pakai air cucian yang dari pagi sampai sore nggak diganti-ganti cuci piringnya. Atau mungkin orangnya habis garuk-garuk kaki, nggak cuci tangan, langsung megang makanan kita. Atau orangnya banyak yang batuk di situ, banyak yang bersin di situ, kena makanan dan kita makan. Atau kena knalpot truk, lalu kena makanan kita dan kita makan. Jadi saya nggak mau makan di situ bukan karena sosial, saya bukan takut terlihat jelek, bukan. Tapi karena emosional, saya takut habis makan saya sakit perut. Habis makan saya nggak nyaman, aduh gelisah, aduh sehat nggak ya, aduh habis ini diare nggak ya. Jadi ada orang makan karena aman, karena rasa bahagia, karena merasa, aduh saya pede nih, saya keren nih makan di sini nih, karena saya merasa nyaman. Itulah disebut dengan emotional job. Kalau kita sama pacar makan di restoran, itu biasanya mencari yang fungsinya dapat, makan enak dan kenyang, sosialnya juga dapat, terlihat keren oleh pacar kita, oleh pasangan kita, dan juga kita pengen emotional job, kita bahagia. Kita makan di sini bahagia, nggak berisik,
bisa nyaman ngobrol sama pacar atau pasangan, bisa bercanda sama pasangan, nggak diganggu orang, nggak diliatin orang. Jadi ada perasaan emosional job-nya. Jadi ketika kita observasi, bertanya, baik itu kuantitatif, kualitatif, dengan kuesioner, dengan interview, pastikan kita bertanya kepada 3 hal ini. Bapak, Ibu kalau makan siang kenapa? Alasannya apa? Itu untuk bertanya fungsional job. Lalu ada alasan lain tidak Pak, Bu? Itu kita gali sosial dan juga emosional job-nya. Semakin kita mengetahui ketiga aspek ini, maka bisnis kita akan semakin memiliki value yang lebih baik. Pak, kalau cuma tahu fungsinya saja boleh nggak? Boleh, tapi biasanya value-nya tidak kuat. 2 gimana Pak? Fungsi dan sosial job? Boleh, cukup lebih baik dibanding cuma 1. Jadi 2 itu masih lebih baik, tapi jangan sampai cuma 1. Tiga-tiganya lebih baik lagi. Yang paling harus dipenuhi adalah yang pertama, fungsional job itu wajib dipenuhi. Orang makan biar kenyang misalnya, maka kita harus membuat makanan yang mengenyangkan. Karena buat apa kita membuat produk yang memenuhi sosial job-nya, memenuhi emosional job-nya, tapi tidak memenuhi fungsional job. Maka orang beli sekali, oke, beli 2 kali, nggak mau. Keren, makannya mewah, restorannya keren, bisa masukin Instagram, bisa selfie, bisa banggain diri ke teman-teman, sosial job terpenuhi. Emosional job-nya keren, pakai AC, pelayannya ramah, tempatnya nyaman, aman, emosional job-nya terpenuhi. Tapi secara fungsinya nggak terpenuhi, makanannya nggak kenyang, cuma sedikit, 2 gigit habis. Itu juga tidak baik. Jadi minimum fungsional job terpenuhi, kalau bisa social job atau emotional job. Lebih baik lagi ketiga-tiganya dipenuhi. Sampai sini kita lanjut dulu, Pak Habib. Oke. Baik, kita lanjut Silakan, dulu. Pak. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian selain dari mencari informasi tentang customer jobs, kita juga harus mengetahui, bertanya, melakukan observasi tentang customer pains. Kalau dari sini mudah sekali mengartikannya, pains itu sakit, derita. Jadi kita ingin mengetahui apa sih yang dideritakan, yang dirasakan negatif, yang tidak disenangi oleh konsumen kita. Secara teori, customer pains adalah segala hal yang berkaitan dengan kekecewaan, halangan, dan rintangan yang dialami atau dirasakan oleh konsumen terkait customer jobs tertentu. Customer pain dapat dialami atau dirasakan oleh konsumen ketika, sebelum, pada saat, dan juga setelah melakukan customer jobs. Jadi pain itu atau penderitaan itu terjadi bisa kapan saja. Aduh, saya malas beli makanannya Pak Habib. Kenapa? Jauh, harus ke Dumai. Berarti pain saya adalah sebelum saya membeli produknya Pak Habib, udah ada pain-nya. Lalu misalnya Pak Habib bikin restoran di Dumai, selain saya susah ke sananya, lalu pada saat di sana misalnya, aduh saya kurang nyaman di restorannya Pak Habib. Kenapa? Karena di restorannya Pak Habib panas, nggak ada kipas angin maupun AC-nya. Mohon maaf Habib, ini saya contoh doang ya. Jadi orang juga mendapatkan pain ketika melakukan atau menggunakan produknya. Dan juga orang bisa mendapatkan customer pain setelah kita makan dari makanan Pak Habib. Misalnya pain-nya, wow, habis makan nasi sama ikan bakar bayarannya 500.000 buat 1 orang. Pain-nya adalah mahal. Itu berarti setelah melakukan customer jobs. Atau setelah makan di tempatnya Pak Habib, perut saya sakit. Itu adalah pain setelah kita makan di restoran Pak Habib. Misalnya, kalau Pak Habib bikin restoran pasti enak sebenarnya. Ini cuma contoh. Jadi, pain itu bisa sebelum kita membeli atau menggunakan produk atau jasanya, ketika kita menggunakan produk atau jasanya, dan setelah kita melakukan atau menggunakan produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi kita harus analisis journey-nya, perjalanannya. Kemudian, yang biasanya menjadi customer pains adalah hal-hal yang negatif. Misalnya biaya yang terlalu mahal, situasi yang tidak enak, resiko yang harus dihadapi ketika kita membeli atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi
customer pains itu adalah semua hal yang negatif, yang gak enak-gak enak, semua hal yang nyebelin, yang membuat kita kesel, yang membuat konsumen kesel, bukan kita, yang membuat konsumen kesel, yang membuat konsumen marah, semua dimasukkan ke dalam kolom customer pains. Kemudian berikutnya ada customer gain. Customer gain adalah harapan, keinginan, segala manfaat dan harapan yang diinginkan oleh konsumen. Jadi kalau kita interview, saya tanya ke orang, Pak, selamat siang, maaf saya mau bertanya, tadi misalnya tentang makan. Kenapa Bapak makan siang? Kenapa Bapak makan siang di sini? Kenapa Bapak makan siang memilih menu ini? Dan lain sebagainya. Kalau kita tanya, Pak, Bapak sering makan siang gado-gado? Oh iya, saya sering makan siang gado-gado. Boleh tanya, Pak? Oh iya, silakan. Biasanya kan seperti itu. Kita tanya, Pak, dalam pengalaman Bapak makan gado-gado selama ini, apakah ada hal negatif yang Bapak rasakan? Atau hal yang Bapak tidak senangi ketika makan gado-gado misalnya? Jawabannya misalnya kalau tadi Pen, ya saya sebel, kadang-kadang gado-gado suka keenceran. Saya sebel, kadang-kadang gado-gado sedikit bumbu kacangnya. Itu semua P. Lalu kita tanya berikutnya, Pak, apakah Bapak punya harapan dari gado-gado? Atau Bapak kalau ada bisnis atau ada usaha gado-gado atau ada makanan gado-gado yang baru Bapak kenal, apa harapan Bapak? Atau Bapak punya impian nggak sih terhadap gado-gado yang Bapak idamkan? Oh, saya pengen ada gado-gado yang pakai kacangnya kacang hazelnut. Oh, saya pengen pakai kacangnya kacang kenari, bukan kacang tanah. Itu adalah gain, harapan. Oh, saya pengen kalau makan gado-gado itu sendoknya bisa dimakan. Sendoknya terbuat dari kerupuk misalnya. Itu gain. Saya pengen gado-gado itu kalau bisa dimakan sekali kenyangnya 5 jam. Itu gain. Harapan, impian, keinginan, semua dimasukkan ke dalam gain. Customer gain dapat dialami atau dirasakan sama ketika sebelum, sesaat, maupun setelah melakukan customer jobs-nya. Saya pengen deh ada restoran ikan bakar khas Dumai yang bisa dikirim ke Jakarta. Berarti masuknya ke gain. Saya pengen deh restoran ikan bakar yang tingkat kematangannya bisa diatur oleh konsumen. Itu masuknya ke dalam gain. Saya pengen deh kalau makan ikan bakar, habis itu dikasih es jeruk gratis. Itu masuk ke dalam gain. Jadi semua harapan dan keinginan baik itu sebelum, pada saat, maupun setelah melakukan customer job, semua dimasukkan ke dalam customer gain. Setelah kita mendapat informasi tentang customer jobs, baik secara fungsi, emosional, dan sosial, kita juga mencari informasi terhadap pain, penderitaan, dan juga gain, harapan. Lalu langkah berikutnya adalah kita bikin ranking. Kita punya informasi banyak. Customer jobs-nya dari segi fungsi ada 2, dari segi emosi ada 3, dari segi sosial ada 2, ada 7. Mana yang paling penting kita harus ranking. Pain, ada penderitaan, terlalu pedas, rasanya nggak enak, rasanya kepahitan, mbak-mbaknya yang jual jutek, tempatnya gerah, dan lain sebagainya. Ada banyak pain. Tapi kita perlu prioritaskan mana yang pain nomor 1, pain nomor 2, pain nomor 3. Sama juga dengan gain akan banyak sekali. Saya pengen gado-gado yang terbuat dari kacang kenari, pengen gado-gado yang nggak kayak yang kental, pengen gado-gado yang ada sayur, misalnya sayur melinjonya, ada sayur bayamnya dan lain sebagainya. Itu gain yang banyak, lalu kita harus rankingkan. Jadi kita membuat urutan prioritas untuk setiap customer jobs, pain, dan gain di ranking. Namun ingat, ini tolong diingat yang nomor 2 kepada semua peserta pada hari ini, proses membuat urutan prioritas tidak boleh kita yang melakukan, tidak boleh pebisnis, tapi harus konsumen. Jadi setelah kita bertanya kepada beberapa orang, dengan interview, dengan kuesioner, kita observasi, kita bikin list, kita bikin kumpulan customer jobs, pain, dan gain. Lalu kita tanyakan kembali kepada konsumen, tapi tidak sembarang konsumen. Pastikan ini adalah konsumen yang benar-benar calon target market kita. Kita tanya ke mereka,
dari segini, tolong diurutkan mana yang paling penting sih dari si customer jobs-nya. Nomor 1 paling penting, nomor paling bawah yang paling tidak begitu penting. Diinginkan tapi tidak begitu penting. Pain, apa penderitaan yang paling tidak mengenakan, itu di nomor 1. Dan pain yang paling bawah adalah yang nggak enak tapi masih oke lah, masih bisa diterima, masih bisa ditolerir. Gain sama juga, nomor 1 adalah harapan yang paling kalau bisa dipenuhi itu senang banget, yang paling dicita-citakan. Dari nomor 1 sampai nomor sekian, yang semakin bawah semakin harapan yang kalau ada syukur, kalau nggak ada nggak apa-apa deh. Tapi kalau gain yang nomor 1 itu kalau bisa harus ada. Jadi semua diurutkan oleh konsumen kita. Lalu ketika kita sudah mengurutkan customer jobs dari yang paling utama, paling penting ke paling tidak penting, pains dari yang penderitaan terbesar ke penderitaan terkecil, gain dari harapan terbesar ke harapan terkecil, maka selesailah satu gambar yang sebelah kanan tadi, yang bentuknya lingkaran. Lalu kita masuk ke yang sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu semua para hadirin pada hari ini bisa dilihat di sebelah kanan, kita telah memenuhi yang sebelah lingkaran. Kita sudah memenuhi yang bulat. Jadi kita lanjut ke yang kotak sekarang. Yang kotak yang pertama yaitu produk and service. Kita sudah tahu apa yang diinginkan konsumen, kita sudah tahu apa yang dirasakan oleh konsumen, baik itu pain maupun gain, maka kita mulai berpikir. Boleh benar-benar dari nggak punya ide, lalu bikin ide yang 100% dari konsumen. Boleh 80% dari konsumen, 20% punya pertimbangan sendiri. Oh iya, saya dekat rumah saya ada kebun tebu. Oh, dekat rumah saya banyak pohon kelapa. Maka saya akan membuat produk yang berbasis kelapa, namun kelapa tadi dapat memenuhi jobnya konsumen, dapat memenuhi pain dan gain konsumennya. Boleh. Jadi boleh 100% berdasarkan market, tapi yang lebih baik kita seperti yang dikatakan di slide di depan tadi, kombinasi antara resource dan juga market. Maunya market apa, lalu kita punya apa sih? Atau oh saya sudah sekolah di kuliah di Poltek KP Dumai, saya diajarkan ilmu bagaimana cara mengawetkan ikan. Maka saya punya ilmu mengawetkan. Jadi saya akan buat produk pengawetan. Itu boleh. Tapi apa yang diawetkan, bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya, itu bukan dari kita, tapi dari konsumen. Konsumen mau bentuknya kayak gimana sih awetannya? Konsumen mau berapa banyak yang diawetkan? Konsumen mau dikasih rasa, dikasih bumbu nggak? Konsumen mau packagingnya kayak gimana? Semua dari konsumen. Kita cuman sampai kita punya ilmu pengawetan, titik. Gitu. Kita punya kelapa, titik. Dari situ maka kita dapat membuat produk dan service, kira-kira produk atau service apa yang akan kita buat. Saya akan membuat makanan pengawetan, itu saja. Saya akan membuat makanan pengolahan dari kelapa, itu saja. Jadi produk service sampai saat itu saja. Oke. Lalu yang kedua, kita buat pain relief. Pain relief seperti namanya, ini adalah obat. Tadi kita cari pain, penyakit yang dialami oleh konsumen kita, maka kita sebagai pebisnis harus membuat obatnya, penangkalnya, agar konsumen bisa sembuh dari penyakitnya. Itu yang disebut dengan pain relief. Kita bikin hal-hal apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen untuk menjawab pain tadi yang kita telah ketahui yang dirasakan oleh konsumen. Itu yang disebut dengan pain relief. Berikutnya, kita membuat gain creator. Kita membuat hal apa yang akan bisa memenuhi harapan atau gain konsumennya. Itu disebut dengan gain creator. Hal-hal yang bisa memenuhi harapan konsumen itu disebut dengan gain creator. Hal-hal yang bisa memenuhi atau menjawab penderitaan konsumen itu disebut pain reliever. Dan produk atau service sendiri adalah apa yang akan kita buat. Dari sini maka sudah terpenuhilah kotak yang ada di sebelah kiri. Para hadirin bisa lihat di slide sebelah kanan atas. Jadi yang sebelah kanan sudah full, sudah terpenuhi, lalu yang sebelah kiri juga sudah terpenuhi semua. Maka lengkaplah
value proposition kanvas kita. Namun sebelum ke situ, ingat tadi kita melakukan ranking untuk customer jobs, pain dan gain, maka berikutnya kita juga melakukan ranking untuk produk dan service jika produk dan service kita lebih dari satu. Saya punya pohon kelapa banyak di rumah dan saya juga punya kebun atau punya tambak udang. Jadi ada produknya, ada makanan olahan udang dan makanan olahan kelapa. Kita rankingkan mana yang menjadi produk utama, mana yang menjadi produk pendamping. Oke, lalu berikutnya kita membuat urutan prioritas juga untuk pain reliever dan gain creator kita. Jadi kita membuat urutan pain reliever, apa yang kita berikan yang paling utama untuk menjawab pain. Apa yang kita berikan yang paling utama untuk menjawab gain. Urutan ranking produk dan service, pain relief dan gain creator yang memberikan adalah kita. Jadi untuk yang sebelah kiri boleh diisi oleh pebisnis. Yang tadi sebelah kanan tidak boleh sama sekali diisi oleh pebisnis. Oke. Kemudian langkah terakhir dari value proposition canvas, dari canvas yang tadi sudah dijelaskan di depan, adalah proses fit. Fit adalah proses menghubungkan antara pain relief dan gain creator dengan pain dan gain yang ada. Tidak semua komponen pains dan gains harus terhubung dengan pain relief dan gain creator kita. Begitu pula sebaliknya, tidak semua pain relief dan gain creator harus terkoneksi dengan pain dan gain dari konsumen. Namun yang perlu diingat adalah kenapa kita tadi melakukan urutan, karena urutan tersebut mengindikasikan hal yang terpenting. Sehingga ketika kita mau membuat bisnis, maka kita harus mengurutkan mana yang terpenting yang harus kita dahulukan untuk dijawab. Ketika ada pain-nya 10, maka pain 1, 2, 3 kalau bisa dijawab oleh bisnis kita baik, lebih bagus. Pak, saya gado-gado, kita kembali ke gado-gado. Pain yang utama bumbunya kesedikitan. Pain yang kedua rasanya terlalu pahit. Pain yang ketiga tempatnya nggak bersih. Maka kita jangan mikirin tempat yang bagus dulu. Kenapa? Karena bikin tempat yang bagus itu pain yang ketiga. Yang harus kita pikirkan sebagai pebisnis adalah bagaimana kita mengatasi pain yang nomor 1. Bumbunya kesedikitan. Jadi kita harus membuat gado-gado yang bumbunya banyak atau cukup untuk konsumen. Jadi dijawab dari yang paling atas. Gain juga sama. Harapan segitu banyaknya, kalau kita penuhi semua, maka harganya akan mahal. Karena semakin banyak fitur, semakin banyak value, semakin banyak yang kita tawarkan kepada konsumen, maka akan berdampak kepada harga kita. Kita kasih semuanya, bumbunya banyak, bumbunya terbuat dari kacang kenari, kemudian tempatnya bersih dan lain sebagainya, kita penuhin semua pain dan gain-nya, maka harga kita akan mahal. Kenapa? Karena setiap apa yang kita berikan pasti berdampak kepada biaya. Lalu kalau harganya mahal, konsumen nggak beli. Lalu nanti yang disalahin konsumen. Loh, saya kan membuat bisnis berdasarkan maunya konsumen. Kenapa nggak beli? Iya, kita lupa bahwa kalau semua dipenuhin, harganya kemahalan, mampu nggak konsumennya membayar dengan harga yang kita tawarkan. Jadi kita harus lihat juga kemampuan bayar dari konsumennya. Oh, saya makan siang rata-rata sekali makan 20.000 buat lauk sama nasi. 5.000 buat minum, total 25.000 makan dan minum. Berarti kalau kita mau membuat makanan dan minuman yang baru, yang bisa menjawab pain dan gain konsumen, dan juga customer job dari customer, maka kita harus membuat makanan paling tidak range-nya antara 20 sampai 30 masih boleh. Kenapa? Karena menambah 5.000 kalau nilai yang ditawarkan, value yang ditawarkan melebihi apa yang ada, orang masih mau bayar lebih. Tapi kalau orang standar makan siang 25.000, kita jual dengan harga 40.000, orang nggak mau beli. Kenapa? Bukan karena nggak suka,
tapi nggak mampu membayarnya. Dia punya limitasi, punya pembatasan dari segi anggaran buat makannya. Seperti itu. Oke. Kemudian setiap komponen atau setiap nanti pen relief atau gain creator, setiap hal yang kita tawarkan bisa saja langsung menjawab 2 poin sekaligus. Saya menawarkan rasa kacang mente atau saya menggunakan kacang mente, maka kacang mente ini akan menjawab 2 hal. Yang pertama, menjawab pain penderitaan konsumen di mana bumbu kacang nggak enak, dan juga menjawab gain. Konsumen ingin rasa yang berbeda. Jadi bisa saja satu value bisa menjawab pain dan gain sekaligus satu persatu. Atau satu hal pain relief bisa kita gunakan untuk menjawab 2 pain sekaligus ataupun 2 gain sekaligus. Nanti kita masuk ke contoh agar lebih jelas. Oke, kita latihan. Jadi kalau kita latihan, saya mencoba membuat suatu kasus yang mudah dimengerti dengan para hadirin hari ini, karena kita di Dumai erat kaitannya dengan laut, kemudian juga Poltek Dumai ada di dalam perikanan dan kelautan. Jadi moga-moga dengan contoh ini kita bisa lebih terjelaskan dengan materi yang saya bawa pada sesi pertama hari ini. Saya punya contoh, saya bertanya kepada orang-orang yang suka makan ikan tuna atau orang-orang customer ikan tuna. Misalnya, saya menargetkan kepada laki-laki dan perempuan, kemudian status ekonominya menengah dan menengah ke atas, tinggal di daerah perkotaan atau berada di kota-kota besar. Dari target market itu saya tanya, saya observasi. Saya dapat poin-poin ini. Mudah dikonsumsi, kualitas baik, merasa sehat, mudah busuk, tahan lama, lauk untuk makan, terlihat mewah, harga mahal, ikan tuna kalengan, desain menarik, dan lain sebagainya. Kira-kira hal apa yang masuk ke dalam customer jobs? Hal apa yang masuk ke dalam pain? Hal apa yang masuk ke dalam gain? Itu yang sebelah biru. Yang warna biru yang sebelah kiri di komputer atau di laptop para hadirin bisa lihat. Kemudian ada yang di sebelah kanan yang warna hijau, ikan tuna kalengan, desain kemasan menarik, dijual di pusat oleh-oleh dan perbelanjaan, kemudian standar produksi dan kualitas internasional, kemasan aman dan tahan lama, harga terjangkau, dan bumbu rica-rica. Yang sebelah kanan ini adalah hal-hal yang ada di kotak, atau berada di value proposition. Yang biru adanya di customer yang sebelah kanan, yang warna yang bulat. Sedikit latihan, coba teman-teman, rekan-rekan semua dan para hadirin hari ini, silakan kira-kira yang warna biru tadi apa saja yang masuk ke dalam customer jobs. Boleh ya latihan Pak Habib sedikit? Boleh Pak, boleh Pak. Apa yang customer jobs? Kemudian apa yang masuk ke dalam customer jobs dari segi fungsi? Apa yang termasuk ke dalam customer job dari segi emosi, emosional? Apakah yang termasuk customer job dari segi sosial? Lalu, apakah yang mana saja yang pain? Yang mana saja yang gain? Itu yang biru. Oke, nggak apa-apa, kita latihan dulu. Saya minta tolong untuk teman-teman semua para peserta pagi hari ini untuk mencoba. Dari situ kita bisa belajar bersama-sama. Ketika kita melakukan interaksi, mencoba-coba, lalu salah, dan dikasih tahu jawaban yang benar, itu akan lebih nyangkut atau menempel di ingatan kita dibandingkan saya hanya kasih gambar yang langsung jawabannya. Oke, saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit. Silakan difikirkan, boleh pakai kertas, bupen, dicoret-coret, ke taruna-taruni, coba dibuat yang warna biru dulu ya.
untuk mengisi yang lingkaran sebelah kanan. Oke, silakan. Customer jobs ada 3, fungsi, emosi, dan sosial. Kemudian ada pain, ada gain. Ini kebetulan Pak Sony kayaknya ada peserta yang membidangi di industri ikan kayak ini Pak Sony. Oh Yaitu gitu. Bapak, iya mungkin dia bisa menjawab nanti Pak Sony. Yaitu Bapak Debriga Putra ini. Wah, Bapak selamat pagi Debriga Putra. Pak. Mungkin Bapak Debriga Putra mungkin bisa menjawab karena beliau juga kemarin baik perikat di Indonesia dan di Jepang juga kemarin beliau juga pernah bekerja di sana. Oh, Selamat oke. datang Pak Debriga Putra. Selamat datang Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Cuma join mau ikut nambah-nambah ilmu. Silakan, silakan Pak. Oke, baik teman-teman, kita masuk yang kedua. Coba saya minta tolong ke teman-teman, ke para peserta pada hari ini, ke taruna-taruni, dan juga para peserta lainnya. Kita masuk yang ke warna hijau. Tolong dibuatkan sisi yang kotaknya. Dari apa yang saya berikan, apa yang masuk ke dalam produk atau service, apa yang masuk ke dalam pen relief, dan apa yang masuk ke dalam gain creator. Nggak usah di ranking dulu, cuma ditaruh saja, kita lihat apakah kita sudah benar mengartikan dan membuat value proposition canvas dengan tepat atau belum. 2 menit, saya kasih waktu, silakan. Nggak apa-apa salah, karena namanya juga baru pertama kali, wajar salah. Kalau sudah langsung benar pertama kali, berarti hebat banget. Sudah siap untuk terjun ke lapangan, Pak Habib berarti ya. Ini gambarnya kurang lebih, yang sebelah kanan ada customer jobs, pain, dan gain. Lalu yang sebelah kiri ada gain creator, pen relief, dan product atau service. Oke? Baik, saya rasa sudah cukup. Kita mulai. Saya akan coba buka satu persatu. Nanti saya minta tolong kepada para peserta jujur, siapa yang salah semua, tolong ngetik, saya salah semua gitu, nggak apa-apa. Saya ingin tahu bagaimana salahnya justru. Kalau ada yang benar semua 100%, kasih tahu juga, Pak, saya benar semua. Itu berarti perlu ditukar pikiran tuh. Gimana caranya tips and trick agar bisa benar semua. Gitu Pak Habib ya, mungkin. Karena jumlah pesertanya cukup banyak, 1/3, nanti kita akan interaksi seperti itu. Lalu nanti dengan Pak Debriga Putra dan yang lainnya, kalau ada yang ingin kita diskusikan, nanti kita akan berikutnya slide. Oke. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari customer jobs. Lauk untuk makan, kemudian aman untuk anak, merasa sehat, dan juga terlihat mewah. Ini adalah customer jobs dari poin-poin yang tadi saya berikan. Dari sini, kita harus pecahkan menjadi 3 hal. Yang merupakan fungsional job adalah lauk untuk makan. Jadi saya membutuhkan lauk untuk dimakan. Itu fungsional jobnya. Kemudian yang kedua, emosional jobnya. Kira-kira apa? Yes, emosional jobnya adalah
merasa sehat, aman untuk anak. Jadi saya ketika ngasih makan ke anak nggak khawatir karena ini aman. Itu adalah secara emosi saya aman memberikan makanan sehat kepada anak saya. Kemudian yang kedua, saya merasa sehat. Kalau makan itu, makan ikan, makan lauk, saya menjadi sehat, nggak lemes karena makanan tersebut sehat dan memberikan nutrisi. Kemudian saya punya social job, yaitu terlihat mewah. Jadi saya ingin makan selain untuk lauk, selain aman, selain sehat, saya ingin juga terlihat mewah dengan makan lauk tersebut. Ini contoh yang komplit. Bisa saja nanti di kasus-kasus Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dan juga para peserta pada pagi hari ini, Pak, saya nggak ketemu, Pak, masyarakat atau konsumen nggak ada emosional job-nya. Boleh saja. Cuma sosial sama fungsi. Pak, nggak ketemu sosialnya, cuma emosi sama fungsi. Boleh saja. Ini contoh yang lengkap. Kemudian berikutnya adalah pain. Apa yang pain? Ini adalah pain-nya. Seperti yang tadi saya berikan contoh di depan, pain itu adalah hal-hal yang negatif. Perasaan yang menjengkelkan, yang tidak disenangi. Yaitu dia sebel kalau makan lauk yang mudah busuk. Dia sebel untuk makan ikan tuna yang harganya mahal. Dia sebel karena ikan tuna sulit ditemukan. Oke. Lalu harapannya apa? Harapannya dia ingin makan ikan tuna yang kualitasnya baik. Dia ingin makan makanan lauk yang kualitasnya baik. Dia ingin makan ikan tuna yang bisa tahan lama. Bisa disimpan. Dia juga ingin makan ikan tuna yang mudah dikonsumsi. Nggak repot, nggak harus bersihin dulu, nggak harus nyuci dulu, nggak harus buang sisik dia, dan lain sebagainya. Dia ingin yang mudah dikonsumsi. Sampai sini saya rasa cukup jelas ya. Kemudian kita masuk yang ke sebelah kiri. Yang ke sebelah kiri, yang pertama adalah kita membuat produk yang disebut dengan ikan tuna kalengan. Kenapa? Karena saya sudah mentargetkan dari awal adalah konsumen ikan tuna, dan saya punya ilmu, saya punya pengalaman dalam membuat makanan kaleng. Tapi saya nggak tahu nih ikan tuna kalengannya mau diapain, mau rasa apa, bentuknya gimana, kemudian apakah dikasih bumbu dan lain sebagainya. Belum tahu, cuma saya pengen ikan tuna kalengan aja. Lalu kita bikin yang berikutnya adalah pan deliver. Dari pain yang ada, mudah busuk, harga mahal, dan sulit ditemukan, apa yang kira-kira kita bisa berikan solusinya? Jadi kita kayak dokter nih. Ada yang sakit, lalu kita mencoba cari obat yang tepat dari penyakit yang banyak ini. Maka saya bikin standar produksi dan kualitas internasional. Lalu saya membuat harga terjangkau, dan juga saya akan jual produknya di pusat perbelanjaan atau pusat oleh-oleh. Ini adalah pain relief. Apa yang saya tawarkan untuk menjawab penyakit yang dialami atau penderitaan yang dialami oleh konsumen. Berikutnya yang terakhir berarti gain creator. Gain creator, saya akan bikin bumbu rica-rica, saya akan membuat kemasan yang aman dan tahan lama, dan juga desain kemasan yang menarik. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Ini yang paling penting, yang terakhir. Jangan dilupakan proses ini, yaitu proses mengefitkan, proses memastikan apakah pain relief dan gain creator yang kita buat ini sudah dapat menjawab pain dan gain dari konsumen yang akan kita sasar. Kita satu persatu. Bumbu rika-rika. Kira-kira bumbu rika-rika menjawab apa sih? Bumbu rika-rika menjawab mudah dikonsumsi. Jadi saya ingin bikin ikan tuna kalengan yang sudah dibumbui. Kenapa? Karena konsumen mengharapkan punya makanan yang mudah dikonsumsi. Punya ikan tuna yang mudah untuk dikonsumsi. Jadi saya kasih bumbu rika-rika. Jadi orang tinggal panaskan, tinggal diproses sebentar, langsung bisa dimakan. Kemudian berikutnya, kemasan aman dan tahan lama.
kemasan aman dan tahan lama ini kita buat untuk menjawab dua hal. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, satu hal, satu value bisa kita gunakan untuk menjawab beberapa hal sekaligus. Contoh yang ini, kemasan aman dan tahan lama, kita menjawab dari segi kualitas baik dan juga tahan lama. Sekaligus kita jawab dari value yang ini. Lalu, desain kemasan yang menarik, kok ada Pak? Kan nggak ada yang minta. Ini adalah contoh value yang saya buat untuk menjadi lebih baik. Jadi minimum apa yang diinginkan oleh konsumen, tapi kita bisa memberikan hal-hal yang kita rasa lebih baik jika ini kita tambahkan. Dan juga dari segi biaya tidak terlalu mempengaruhi banyak. Ini boleh kita tambahkan. Namun kita taruh yang paling bawah. Kenapa? Karena nanti kalau harganya kemahalan, berarti yang harus dikorbankan adalah desain kemasan yang menariknya. Seperti itu. Lalu pen relief adalah standar produksi dan kualitas nasional internasional. Ini menjawab dua hal sekaligus. Menjawab gain kualitas baik dan juga menjawab pain mudah busuk. Lalu harga mahal kita jawab dengan harga terjangkau, sulit ditemukan kita jawab dengan dijual di pusat oleh-oleh dan perbelanjaan. Jadi value bisnis kita adalah kita ingin membuat ikan tuna kalengan dengan bumbu rika-rika yang memiliki kemasan menarik, dapat dibeli di pusat oleh-oleh dan perbelanjaan dengan kualitas dan standar produksi internasional dan juga harga yang terjangkau. Ini adalah value produk kita. Jadi kita membuat value yang komplit. Kenapa? Sulit untuk ditiru. Kalau orang cuma tiru kompetitor, saya mau niru pakai bumbu rica-rica, boleh aja. Silakan ditiru, tapi belum tentu dia bisa meniru standar produksi kualitas internasionalnya. Sulit ditiru. Semakin banyak value-nya, maka semakin sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Kemudian dia bikin, saya bisa kok bikin standar internasional, ya udah silakan. Tapi bisa nggak harganya terjangkau? Nggak semua orang bisa melakukan itu. Oh, saya bisa bikin harga terjangkau, kompetitor ngomong gitu. Oh, saya bisa bikin bumbu rica-rica, saya bisa bikin desain kemasan yang menarik, boleh aja. Tapi bisa nggak mereka jual di oleh-oleh dan pusat perbelanjaan? Karena nggak semua orang bisa melakukannya. Harus punya link dan juga punya kedekatan khusus dengan pemilik pusat perbelanjaan misalnya. Jadi semakin value-nya banyak, semakin sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Inilah yang membuat bisnis kita sukses. Kenapa? Karena apa yang kita tawarkan diinginkan, dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua, memiliki keunggulan daya saing. Jelas nih, daya saing kita apa? Bumbunya ada bumbu unik, rika-rika. Desainnya keren, menarik. Bisa dibeli oleh. Jadi ada keunggulan daya saing, di mana kompetitor nggak punya itu. Kemudian bisa jangka panjang nggak bisa, karena value kita banyak, sehingga kompetitor kalau mau niru pun harus membutuhkan proses yang panjang. Tapi ingat, ini bukan sekali saja. Ketika kita sudah merasa kompetitor mendekati kita dengan value-value yang hampir mirip, maka kita perlu melakukan inovasi yang kedua dengan cara hal yang sama. Riset lagi konsumen, oke, dengan yang bumbu rica-rica ada keluhan nggak? Ada pain nggak? Ada gain nggak? Ada. Akhirnya kita bikin kemasan baru, atau olahan baru, atau bumbu baru. Jadi terus melakukan hal ini sehingga bisa bisnisnya sustain tidak setahun, 2 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ke depan. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, Pak Habib, dan juga rekan-rekan serta para peserta pada pagi hari ini. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sony. Materi yang sangat luar biasa sekali, Pak. Ini kayaknya malam ini saya ngulangi lagi materi Bapak ini, Pak. Iya. Biar lebih mendalami lagi. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, tadi Pak Sony juga telah menyampaikan materi atau model tentang value proposition canvas ini. Yang pernah saya dengar atau beberapa teman-teman dengar, mungkin yang teman-teman bisnis, terkenal dengan istilah BMC, Business Model Canvas. Itu hampir serupa, Pak Sony, ya. Nah, BMC ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, di mana Pak Sony ini langsung belajar sama Alexander
householder ini. Jadi istilahnya itu kalau di dalam Islam sanadnya itu jelas, kalau kata Pak Kli. Jadi Pak Sony belajar sama Nabi, kita langsung belajar sama Pak Sony. Nah, jadi ilmunya ini bukan main-main, ilmunya ini benar-benar bagus. Jadi diharapkan semoga materi yang disampaikan Pak Sony ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk kemajuan di dunia perikanan. Baiklah Bapak Ibu dan peserta sekalian, kita masuki pada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada satu pertanyaan ini Pak Sony. Ya Pak. Pertanyaannya dari Ibu Himelda, yaitu setiap produk yang kita buat untuk dipasarkan sudah barang tentu membutuhkan kemasan yang dapat membuat konsumen tertarik. Yang jadi masalah adalah jika kita memesan kemasan ada batas minimal, yaitu 1.000. Sementara bagi pelaku usaha UMKM atau usaha yang masih bersifat rumahan, hal ini menjadi terkendala sendiri. Kami minta tolong bagaimana solusi terbaik. Terima kasih. Mungkin Pak Sony bisa langsung menjawab atau bagaimana Pak Sony? Baik, terima kasih Pak Habib. Ya, selamat pagi Bu Himelda. Pertanyaannya terkait dengan produksi, terkait dengan teknis packaging. Kebetulan saya juga memiliki permasalahan yang sama di teman-teman UMKM yang lainnya, di mitra-mitra bisnis dan juga di menti-menti saya yang saya mentoring. Jadi permasalahannya kalau kita bicara packaging itu ada minimum quantity, atau kalau kita bicara bahan baku juga terkadang ada minimum quantity. Nah, oleh karena itu yang pertama kita harus memastikan analisis kemampuan produksi dulu. Jadi kita analisis marketnya, kita tahu jumlah marketnya banyak, kita tahu proyeksi penjualan per bulan bisa berapa banyak. Yang kedua, kita lihat analisis dari kemampuan produksinya. Per bulan, per hari, ataupun per minggu, berapa kapasitas yang dapat kita produksi. Kalau kapasitas kita per bulan 100, sedangkan daya serap konsumennya cuma 50, maka kita akan memiliki stok 50 per bulannya. Dan itu menjadi cukup bahaya, terutama untuk produk yang tidak awet. Jadi, jangan mengikuti kapasitas produksi, tapi mengikuti kapasitas daya serap konsumennya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kebalikannya, konsumen maunya 100 per bulan, tapi kita cuma mampunya 50 per bulan. Berarti yang kita ikuti bukan konsumennya, tapi kapasitas produksinya, yaitu kita pesan 50. Itu analisis awalnya. Setelah kita dapat angka yang kita butuhkan per bulan, kita lihat bahan baku atau packaging yang kita akan pesan. Apakah bahan baku atau packaging ini bisa tahan lama atau tidak? Kalau bahan baku atau packaging ini bisa tahan lama, setahun disimpan tidak rusak, maka kita bisa hitung kebutuhan setahun ke depan. Jadi tadi sudah dapat data 50 yang akan kita butuhkan per bulan, bisa dari kapasitas produksi, bisa juga dari kemampuan daya serap pasar. Kemudian kita lihat apakah bulan kedua, ketiga, keempat, hingga bulan ke-12 ada kenaikan nggak? Misalnya 50, bulan kedua 60, bulan ketiga 70, bulan keempat 80, atau dari bulan ke-1 sampai ke bulan ke-12 sama-sama 50. Ketika kita sudah dapat datanya, maka kita tahu kebutuhan setahun adalah misalnya 600. Kalau 50 tiap bulan sama, tidak ada perubahan. Berarti kita cari supplier yang mampu dan juga bisa mensuplai dengan kuantiti 600 tadi setahun. Kalau catatannya adalah bahan baku ataupun packagingnya tahan untuk 1 tahun. Tapi kalau packagingnya bisa dipakai selama 2 tahun ke depan, kita tidak ada rencana perubahan desain packaging, packagingnya juga bisa awet, tidak rusak kalau disimpan 2 tahun, maka kita bisa pesan untuk jangka waktu 2 tahun. Prinsipnya semakin banyak kita mesan, maka harga per piecesnya, harga per eksemplarnya bisa semakin lebih murah. Seperti itu. Tapi kalau ternyata kebutuhan minimumnya 1.000 seperti kasus Ibu, tapi kebutuhan kita setahun cuma 200, tahun ketiga 200, berarti 400.
untuk habis dalam 1.000 tuh 5 tahun, itu mending saran saya lebih baik cari supplier yang baru. Kenapa? Karena jika packaging terlalu lama disimpan, resikonya akan semakin tinggi. Jadi dibanding kita bela-belain beli packaging 1.000 pieces, harganya murah Pak, lebih murah 500 perak. Iya, tapi setahun pertama bisa dipakai, tahun kedua bisa dipakai, tahun ketiga, 4, 5 dibuang. Sehingga ujung-ujungnya harganya jadi lebih mahal. Pak, susah nyari packagingnya Pak. Sebenarnya sekarang kalau kita bicara di dunia internet saat ini, sangat banyak Ibu ya. Bisa di Cina, kita beli dari Cina, kita juga bisa beli dari Vietnam, Malaysia, atau di Indonesia sendiri kita bisa ke Tangerang, misalnya di daerah tempat packaging, atau di Batam, di Surabaya. Jadi kita dengan adanya online ini dimudahkan dengan berbisnis lintas benua, apalagi lintas kota. Jadi bisa mencari yang lebih murah, lebih pas quantity minimumnya dengan analisis kebutuhan kita. Sehingga tidak membazir, tidak kemahalan. Seperti itu kurang lebih jawaban untuk Ibu Himelda. Semoga dapat membantu dan menjawab Ibu Himelda, Bu ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Jawabannya udah sangat jelas kayak Pak Sony, jawabannya Pak Sony. Karena memang yang namanya kemasan, apalagi kemasan plastik itu 2 tahun atau udah masuk ke 3 tahun, memang kualitasnya udah menurun Pak Sony. Karena saya juga pernah melakukan hal tersebut karena tergiur dengan harga rendah. Ya udah kita beli banyak, tetapi produknya nggak kejual sehingga tahun ketiganya itu udah hancur kemasannya Pak Sony. Sampai-sampai kafenya pun sekarang udah tutup Pak Sony. Maunya dapat harga murah, tergiur harga murah, tapi ujung-ujungnya malah biayanya lebih mahal Pak ya. Iya, begitu Pak Sony. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali kepada para peserta agar mengisi absensi kehadirannya dan mengisi absensi kehadiran sesuai nama lengkapnya, karena di absensi nama yang Ibu isi pada kolom absensi merupakan nama yang akan diterbitkan pada sertifikat. Baiklah Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk bertanya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Laode Heriandi, yaitu jika kita sudah melakukan bisnis, sudah berjalan, dan jadi masalahnya bisnis yang kita jalankan bangkrut, terus apa yang harus kita lakukan dengan modal yang kurang? Baik, itu Pak pertanyaannya Pak Sony. Iya. Kalau kita bicara modal, jadi memang pertama bisnis, kemudian bangkrut, lalu mau bisnis lagi modalnya kurang. Ya inilah yang sebenarnya bisa jadi pembelajaran yang menarik, terutama untuk yang baru mau mulai bisnis, misalnya kepada para taruna dan taruni yang sedang mengikuti acara ini. Jadi hati-hati dengan ide bisnis, hati-hati dengan rencana mau bikin bisnis. Jadi kita punya resource itu terbatas. Resource itu energi. Kalau saya bikin bangkrut, walaupun uang kita segunung, lama-lama kita capek. Jadi bisa saja energi habis karena itu. Atau kita punya modal pas-pasan, lalu kita mau bikin bisnis tanpa analisa yang kuat, tanpa value yang kuat, akhirnya bangkrut. Akhirnya kita mau bikin ide bisnis yang kedua, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena modalnya udah habis. Jadi kalau bicara tentang modal ini, biasanya kalau saran saya kepada para teman-teman mitra UMKM, jadi bikin konsepnya dulu, kemudian konsep tadi dijalankan dengan versi kecil. Ketika sudah berjalan sesuai dengan rencana, value-nya sudah pas, konsumennya sudah mau, baru kita memulai untuk membuka diri. Membuka diri maksudnya apa? Kita bisa menambahkan modal dengan cara bisa cari investor. Jadi investor akan tertarik kalau kita punya ide bisnis yang jelas, ide bisnis yang matang, value yang kuat, konsumen yang sudah terarah, dan lebih baik kalau sudah dijalankan walaupun masih sifatnya kecil. Kita bisa cari investor. Investor juga banyak, ada yang angel investor, cuma ngasih duit, terserah mau diapain, pokoknya dalam waktu tertentu dibalikan dan bunganya kecil, itu ada. Atau ada yang berbentuk badan hukum. Jadi bicara tentang perusahaan yang akan memberikan investasi, ada nilai sahamnya, pakai notaris dan lain sebagainya.
biasanya dia menuntut kontrol. Jadi dia diberikan hak untuk mengontrol perusahaan kita sedikit. Ada juga kita cari investor, teman, tetangga, keluarga, orang tua, om, tante. Itu yang paling mudah biasa. Kita cari orang yang terdekat. Karena apalagi bisnis kita sudah jalan, kita bisa dengan gampang meyakinkan, produk saya bagus tuh. Ini konsumen aja nyari terus. Saya bikin 10 per hari, habis terus. Bahkan orang yang minta ada 20 yang saya tolak-tolakin. Jadi ada bukti nyata. Sehingga tetangga kita, om kita, tante kita, kakak atau adik kita, sini deh, saya ikut invest. Nanti bagi hasil ya. Itu cara yang paling mudah misalnya. Atau kalau memang mau yang lebih serius lagi dan resiko yang lebih tinggi, bisa juga melakukan peminjaman ke bank dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih Pak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Sony. Nah, kemudian Pak Sony, ini ada juga dari Bapak Yusef Prihandono. Ini kayaknya ini pelaku UMKM ini Pak. Jadi selama ini UMKM memproduksi dengan kemasan yang memadai. Namun permasalahannya adalah pasar belum bisa menyerap. Sehingga produk tersebut tidak terjual dan produk sudah melewati masa expired-nya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ini hampir sama kayak Pak yang pertanyaan tadi. Oke, Pak Yosef Prihandono ya? Iya. Ya, begini Pak. Jadi memang kita harus melakukan ini sih Pak. Kalau kita bicara dengan bahasa yang umum, kita harus refleksi, kita harus berkaca dulu Pak. Kita berkaca melihat kenapa produk kita nggak laku. Jadi, atau kenapa produk kita kurang diminati oleh konsumen kita. Selama ini banyak banyak pebisnis sering menyalahkan konsumennya. Konsumennya nggak ngerti, konsumennya nggak tertarik, konsumennya nggak ngerti apa yang saya tawarkan. Konsumen maunya harganya murah-murah terus, selalu yang disalahkan konsumen. Padahal yang punya uang kan konsumen. Kita buat bisnis untuk mengambil uang konsumen. Jadi mau nggak mau, ya kita harus dengerin konsumen. Kita tanya, kita riset lagi Pak. Mungkin riset lagi, tanya, bisa langsung to the point ke produknya. Silakan coba produk saya, lalu kasih komentar. Adakah pain gain dari produk saya? Oh, rasanya kurang ini, kurang itu. Oh, saya berharap kalau produk Bapak bisa lebih ini, bisa lebih itu. Nah, dari situ kita bisa melakukan improvement. Ketika kita melakukan improvement, diharapkan produk kita akan lebih baik ke depannya dari segi penjualan. Jadi, value proposition canvas tidak hanya bisa digunakan untuk membuat ide awal, tapi juga seperti tadi saya bilang katakan di akhir slide, bahwa value proposition canvas juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sudah ada saat ini ke depannya. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan lagi ke depan, continuous improvement. Jadi, kita refleksi dulu. Apakah produknya, value yang kita tawarkan sudah pas, belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita tanya feedback-nya, baik itu negatif maupun positif, kita serap, lalu kita analisis. Tapi pastikan orang yang kita tanya itu benar-benar target konsumen kita, jadi dia bisa mewakili apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian juga hal yang kedua, kita juga bisa lakukan analisis biayanya. Dicek apakah harga COGS atau harga produksi kita terlalu mahal, ataukah harga jual kita yang masih terlalu tinggi. Tadi seperti yang saya katakan di depan, value kita hati-hati juga ada batasannya. Batasannya itu kemampuan beli konsumennya. Walaupun value-nya bagus sekali, tapi konsumen nggak beli, mungkin bukan karena produknya, tapi karena harganya yang melebihi batas maksimum yang dibudgetkan atau yang diharapkan oleh konsumen. Jadi mungkin itu. Bisa dicek ke produknya, bisa dicek ke harga biaya produksinya mungkin terlalu tinggi, ataupun bisa dicek ke harga jualnya. Yang terakhir, mungkin bisa dicek ke pemasarannya. Nanti di slide di materi setelah ini, setelah kita break, materi yang berikutnya akan membahas masalah bisnis model canvas. Itu akan kita dalami tentang proses bisnisnya. Kalau yang materinya pagi ini adalah tentang proses membuat value ide, nanti sesi berikutnya adalah proses membuat bisnisnya. Mungkin akan terjawab lebih detail di sesi kedua, Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sony. Ini Pak Sony ini memang beliau merupakan pembimbing juga Pak ya di beberapa UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha UMKM pengen diskusi sama beliau, silakan hubungi beliau.
di Instagram atau WA beliau yang udah disampaikan di awal pertemuan tadi. Jadi untuk bisnis menengah beliau mantap, yang lebih bagus juga lebih mantap lagi, apalagi yang untuk bisnis pemula. Jadi mungkin bisa didiskusikan bersama beliau. Kemudian ini Pak Sony, pertanyaan terakhir kayaknya Pak Sony sebelum kita break. Dari Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, yaitu Naufal Rafiq. Bagaimana cara menekan pengeluaran atau modal untuk pengusaha kecil dan menengah? Terima kasih, Pak. Menekan pengeluaran. Banyak cara sebenarnya. Jadi kalau saya jawab kayaknya sulit untuk jawaban yang singkat. Karena kalau kita ingin menekan pengeluaran, itu kita harus pecah satu persatu. Yang perlu kita jaga adalah value kita. Kalau memang value-nya adalah misalnya yang kita tawarkan tadi, produk berkualitas, maka apapun yang kita lakukan tidak boleh mengorbankan kualitas misalnya. Tapi kalau yang kita tawarkan bukan kualitas, kita jual dengan kualitas yang biasa saja, dan kualitas bukan menjadi sesuatu hal keunggulan kita yang kita tawarkan kepada konsumen, maka mungkin kualitas bahan baku bisa kita turunkan sedikit. Jadi apa yang mau kita hemat, apa yang mau kita tekan itu harus cek ke value. Tadi misalnya kalau value restorannya, saya ingin bikin restoran yang nyaman, restoran yang sangat enak buat nongkrong gitu misalnya. Berarti kita pastikan interiornya, suhu ruangannya itu harus membuat orang nyaman dan enak buat nongkrong. Kenapa? Itu penting karena itu core value-nya. Makanannya gimana? Nggak apa-apa, Pak. Saya makanannya biasa aja. Yang saya jual adalah kenyamanannya misalnya. Jadi kualitas makanannya, harga bahan baku makanannya bisa kita turunkan. Kenapa? Karena yang kita naikkan, yang kita dorong adalah kenyamanannya. Jadi nggak bisa digunakan buat semua bisnis, harus case by case, harus per perusahaan, per bisnis, per UMKM penerapannya berbeda-beda. Tapi yang menjadi dasar adalah value tadi, yang pain relief, gain creator, apa yang akan kita berikan, itu yang kita jaga. Yang di luar itu bisa kita turunkan. Bisa produksi diturunkan biayanya, kualitasnya, nggak usah kualitas, kalau kita bicara udang, nggak harus udang Paname yang kualitas super, ini udang Paname yang kualitas menengah misalnya. Atau ikannya nggak usah ikan tuna yang grade A atau grade 1, ini ikan tuna yang grade 2, grade 3 misalnya. Jadi tergantung lagi gitu, apa yang kita ingin jual sebagai value kita. Itu kalau menurunkan di produksi. Atau kita produksinya gampang, Pak, nggak perlu standar tinggi-tinggi, jadi saya nggak perlu SDM yang banyak, itu bisa kita turunkan juga. Pak, produksi cuma sedikit kok, nggak banyak, karena produknya ini produk yang limited, sehingga orangnya bisa kita kurangin, itu juga bisa dari segi produksi. Dari segi marketing juga bisa kita kurangi, dari segi research and development juga bisa kita kurangi, tergantung sekali lagi terhadap value-nya. Itu Pak Habib kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Sony. Baiklah Bapak, Ibu, dan peserta workshop sekalian, karena pada sesi materi kedua ini waktu kita sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi masih ada waktu 6 menit untuk kita break sejenak. Yang mau buang air silakan, yang mau makan-makan snack silakan, istirahat dulu. Dan Pak Sony juga mau istirahat, mau minum dulu silakan Pak Sony. Kayak itu udah terlalu banyak ngomong, kayaknya kehausan Pak Sony ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya tampilkan link daftar hadirnya juga selama 6 menit. Jadi kepada Bapak Ibu peserta silakan mengisi daftar hadir sesuai nama yang lengkap. Karena nama tersebut akan dijadikan nama pada e-sertifikatnya. Baiklah, untuk materi kedua ini saya tutup sejenak, akan kita lanjutkan pada pukul 10. Baik, terima kasih Pak Tony. Sama Kita break dulu Pak ya. Baik.